Halo, kembali lagi di channel ini bersama aku, Iwanes. Uh, di video kali ini aku mau bahas tentang tabungan emas di Pegadaian. Jadi, ini caraku menyiasati keuanganku yang sangat-sangat tidak stabil di masa pandemi semenjak bulan Maret ya. Kalau aku tergoncang banget dari bulan Maret di 2020 ini dengan keadaan corona. Um, Kalau dikatakan ini investasi buat tipe orang seperti aku masih kurang tepat ya, karena dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat bukan investasi sih menurutku, ini cuma tabung aja gitu. Tapi buat aku ini help banget, menolong banget. Pertama, sebenarnya kita bisa aja menabung, ini sama aja dengan kita menabung di bank-bank. Kayak kita kan kalau orang yang punya salary, punya gaji bulanan, udah pasti punya bank account kan dari bank tertentu gitu. Dan kita ya bisa aja simpan di sana gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Karena perbedaan dari Pegadaian tabungan emas ini sama yang di bank itu, aku pribadi, oke, katakan aku punya uang 50.000 di sisa uangku di bank, oke lah kita bilangnya BCA ya, di BCA itu. Tapi karena kita merasa ada uang nih di sana, kita buka handphone kita, terus lihat barang-barang yang sesuai budget itu, katakan ada harga kalau aku ya contoh, uh, buat rambut lah, buat apa yang lo harga 50.000 gitu, ya udah nggak pakai pikir gitu, beli aja gitu. Uh, Terus aku berpikir juga, kok gaya gaya aku sama dulu di saat aku fine fine aja tetap sama kayak gitu. Dulu di saat oke, uangku hilang juga karena kan Jakarta banyak banget yang bisa mata ini terbuai, entah coffee shop lah, entah shopping, entah apa gitu. Jadi uang ya udah berceceran kemana-mana gitu kan. Gak ada sisa juga. Terus semasa pandemi ini kita udah nggak bisa keluar kemana-mana, tetapi kok uangku habis juga. Be honest ya, kalau di lingkunganku di sini, almost every day, selalu setiap harinya itu selalu mendengar kayak paket paket gitu. Jadi habit shoppingnya yang dulu itu tidak terganti, hanya berubah dengan caranya aja. Yang dulu tuh kita langsung ke mall, kita langsung apa, di masa pandemi ini tetap membeli sesuatu, tetapi caranya dari online shop itu, entah Shopee, entah Tokopedia, entah Bukalapak, kan sekarang e-commerce banyak banget gitu. Uh, Terus aku berpikir lagi bahwa pendapatanku nggak stabil, nggak maksimal di ini, tapi gaya hidupku nggak berubah. Dan akhirnya aku kayak searching di YouTube, ngelihat ada bukan satu rekomendasi sih, kayak orang nge-review tentang tabungan itu. Jujur ini pengalamanku pertama untuk menabung di tabungan emas di Pegadaian. Kalau aku bilang keuntungan itu, aku rasanya enggak sih, malah bisa-bisa minus, karena kalau yang tabungan emas atau investasi itu bukan sesuatu yang kita tabung kita bisa untung hari ini gitu kan, seperti itu. Malah menurutku timing aku yang nabung di tabung emas pada saat corona kemarin itu memang lagi tidak tidak tepat, kurang tepat, karena emas kan di saat itu lagi tinggi-tingginya banget gitu. Tetapi poin aku adalah gimana caranya aku save uang aja di saat itu adalah kayak gitu. Dan ternyata itu menurutku berhasil sih, bukan berhasil ya, puji Tuhannya, eh, lumayan aja bisa tersimpan. Uang makanku simpan kayak 50.000 gitu, dan ternyata menjadi lumayan sampai saat ini. Kelebihannya Pegadaian itu adalah kita bisa menabung ya seminimal mungkin lah kalau kita punya gitu, dan kita bisa pilih emas apa aja. Contoh, kalau kita mau di sana itu ada banyak pilihan ya, kayak nabung emas gitu aja dengan harga belinya berapa, jualnya berapa, tabung gitu aja. Atau kita mau udah fokusin mau ngebeli kayak emas antam, kan dia ada jual produk
emas antam apa-apa dan lain-lain yang sesuai, kayak ada 1 gramnya, 2 gramnya, 5 gram atau kayak gitu ada patokannya, tapi cicil gitu. Contoh emas antam itu per 1 gramnya itu adalah 1 juta, contoh itu kan 1 juta. Kita ya udah, kita mau beli itu tapi cicil sesuai, dia ada termnya kayak gitu, sampai nanti kalau memang udah sesuai nominal terkumpul, kita bisa ambil, terserah kita mau simpan aja sebagai bahwa kita udah punya tabungan emas di Antam senilai 1 gram, atau kita mau cetak menjadi emas batangan. Itu untuk yang sekarang aku lagi tabung emas. Terus cara-caranya juga sekarang itu udah semua sudah mobile banking sudah mobile banking, udah semua mobile banget. Jadi beruntung banget ya gitu, apalagi kayaknya udah hampir semua orang deh, sepertinya semua orang itu yang mempunyai gadget itu pasti udah memakai smartphone gitu menurutku. Dan Pegadaian pun sekarang udah punya namanya aplikasi di Play Store yang kalau daftar itu tidak usah ke tempatnya dulu, kita langsung bisa daftar di mobile, dipakai mobile phone kita, download di App Store, namanya Pegadaian. Nanti aku akan lampirkan. Terus gak lama, kurang lebih 2 jam gitu, di approve, kita udah bisa langsung tanam uang di sana gitu. Hanya nanti dari pihak Pegadaian itu sendiri akan kasih info bahwa kita harus tetap pergi ke Pegadaian kantornya 1 kali aja untuk mencetak buku tabungan tersebut. Ya, ini contohnya ya. Dan verify bahwa kayak kita kalau mau menjual, membeli, transfer kemana, itu langsung dari phone. Jadi kita harus memverify langsung itu harus datang langsung ke Pegadaian itu sendiri. Itu sih pengalamanku pemula untuk menabung di tabungan emas ini. Jadi kalau kalian berpikir bahwa menabung emas di sini hari ini tabung besok keuntungan, sih menurutku itu enggak ya. Dan itu pun keuntungan pun itu kita bisa melihat langsung, kan kita bisa melihat nilai emas jual hari ini berapa, nilai beli emas hari ini berapa. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kalau kita punya uang di tabungan emas itu dan kita mau jual hari ini, sebenarnya untung atau rugi sih dari nilai yang kita udah pernah simpan di sana gitu. Itu yang ada di Pegadaian emas. Hanya menurutku, kenapa aku menyarankan untuk menabung apapun itu, kayaknya sesuatu hal yang positif ya, kenapa enggak sih gitu. Jadi kalau masalah rugi sama untung, apapun itu pasti ada rugi dan untungnya. Dan yang paling penting adalah kita mulai aja dulu sih gitu. Untuk masalah keuntungan dan kerugian, kalau kita terlalu memikir rugi, ya kita nggak simpan dan uang habis pun tetap rugi juga sih menurutku. Tapi at least uang yang kita punya, even sedikit, disimpan. Dan ada info lagi, di saat aku mencetak buku ke Pegadaian waktu itu, si bapak satpam bilang ke aku bahwa sometimes kita punya saldo tersisa di Tokopedia gitu. Jadi saldo itu kita bisa langsung dimasukkan aja ke emas gitu kan, kayak 20.000, 10.000 kayak gitu kan, katanya kayak sayang daripada uang itu kayak kita mau habiskan di belanja lagi gitu. So itu mungkin plusnya dari Pegadaian ini. Itu aja sih video yang bisa aku share untuk saat ini tentang Pegadaian. Apa lagi ya kelebihan, kekurangan? Kalau kekurangan ya tepatnya sekarang di bulan November, end of the November, aku nggak bisa jual sih ya untuk emas even sedikit, karena kan emang lagi jatuh, emas lagi murah gitu. Kalau jual dari aku pribadi rasanya lagi rugi, tetapi kalau kita lagi mau membeli, memang untuk invest, ini saatnya kita untuk membeli, untuk simpan gitu. Sekian dari videoku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.